Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8 mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.
Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan Pilpres itu berbuntut panjang hingga saat ini. Salah satunya adalah mereka, para Purnawirawan. Oke, halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, mari kita bedah bersama apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini. Teman-teman, baru saja kita melihat situasi yang begitu panas dan begitu mengejutkan, tapi jujur saja, melihat tingkah laku mereka rasanya ingin tertawa tapi sekaligus juga muak. Kenapa harus berpura-pura kaget? Kenapa harus berpura-pura marah? Padahal kan semua ini sudah ada skenarionya dari awal. Di dalam video ini dikabarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka dikatakan syok dan marah besar karena keputusan DPR dan MPR yang begitu cepat untuk proses mekanisme pemakzulan atau impeachment terhadap dirinya. Waduh, syok katanya, marah katanya. Coba kita tanya sama diri sendiri, apa benar dia tidak tahu? Apa benar dia tidak menduga ini semua akan terjadi? Atau jangan-jangan dia memang merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya kebal hukum, merasa tidak ada siapa-siapa yang berani menyentuhnya? Lihatlah, begini nasib orang kalau merasa hebat, merasa punya kekuatan besar, sampai lupa diri. Dia pikir kursi wakil presiden itu mainan, dia pikir dia bisa duduk manis di sana selamanya tanpa ada yang berani ganggu. Nyatanya, dalam sekejap saja roda berputar dan sekarang dia yang panik, dia yang kaget dan dia yang terlihat sangat bodoh karena tidak siap dengan apa yang terjadi. Saya sangat ingin menyudutkan dia di sini. Kenapa harus kaget? Apa yang kamu herankan, Gibran? Apakah selama ini kamu buta dan tuli melihat situasi politik? Atau kamu memang terlalu sombong sampai mengira bahwa semua orang akan tunduk dan patuh padamu begitu saja? Teman-teman, keputusan DPR dan MPR yang cepat itu adalah bukti nyata bahwa posisinya itu rapuh. Itu bukti bahwa tidak banyak yang mendukung dia. Itu bukti bahwa apa yang dia bangun selama ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Kenapa sekarang malah marah? Marah karena ketahuan atau marah karena kekuasaannya mulai goyah? Dan jangan lupa siapa lagi di balik semua ini? Siapa lagi yang selama ini dianggap sebagai pemberi perlindungan? Kita semua tahu siapa dalang di balik layar. Jokowi, apakah dia juga ikut kaget? Atau jangan-jangan dia juga ikut merasakan getahnya sekarang? Selama ini merasa paling berkuasa, merasa bisa mengatur segalanya, tapi nyatanya saat masalah datang anak sendiri pun tidak bisa dilindungi sepenuhnya. Dulu begitu angkuh, dulu begitu berani mengambil keputusan seenaknya sendiri, dan sekarang saatnya gilirannya yang diserang dengan cara yang sama, malah dia marah, dia syok. Itu namanya apa? Itu namanya balasan, itu namanya apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Teman-teman, kenapa DPR dan MPR bisa bertindak secepat kilat? Coba dipikirkan baik-baik, apakah mereka nekat? Atau jangan-jangan memang ada begitu banyak bukti, ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak kejanggalan yang dilakukan oleh pihak Jokowi, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil keputusan secepat itu. Jangan bilang ini semua hanya fitnah dan jangan bilang tidak ada salahnya. Kalau memang bersih, kenapa takut? Kalau memang benar, kenapa harus marah-marah? Reaksi kemarahan dan keterkejutan Gibran itu justru menjadi bukti terkuat bahwa dia sadar dia punya banyak kelemahan, dia sadar dia punya banyak dosa politik dan sekarang saatnya dia meminta pertanggungjawaban.
Teman-teman, sangat menyedihkan melihat sosok wakil presiden yang seharusnya berwibawa, sekarang terlihat gemetar, terlihat panik, dan terlihat sangat kehilangan arah. Itu semua karena kesalahan sendiri, karena terlalu percaya diri, karena merasa tidak tersentuh, akhirnya jatuh juga di lubang yang sama. Dan saya ingin menegaskan di sini, jangan main-main dengan aturan main politik. Kalau kamu masuk ke arena ini, kamu harus siap ditusuk, siap diserang, dan siap disudutkan. Jangan cengeng kalau sekarang posisimu yang terjepit. Keputusan cepat ini adalah tamparan keras buat Gibran dan seluruh kelompoknya. Ini bukti bahwa dukungan yang dia punya itu tidak sekuat yang ia pikirkan. Orang-orang yang dulu mungkin berpihak pada Gibran, kini mungkin sudah mulai berpaling atau bahkan ikut menjatuhkannya. Buat Gibran, jangan marah-marah, terima saja kenyataan ini dengan lapang dada. Kalau memang merasa benar, buktikan, jangan cuma bisa marah dan syok di depan kamera. Tunjukkan kalau kalian itu kuat, tapi sayangnya apa yang kita lihat di video ini justru menunjukkan sebaliknya. Terlihat lemah, terlihat panik, dan terlihat sangat terdesak. Dan buat pihak-pihak lain yang terkait yang merasa punya andil besar di balik layar, lihatlah hasil perbuatanmu sendiri. Apa yang kamu banggakan selama ini, sekarang anak buahmu sendiri yang kena getahnya. Ini namanya kegagalan, ini namanya kekalahan telak dalam permainan politik yang kotor ini. Rasanya teman-teman sangat puas melihat mereka yang dulu tinggi hati sekarang berada di posisi yang sulit. Akhirnya terbukti juga tidak ada yang abadi, kekuasaan itu sementara dan hukum atau aturan main itu bisa berubah kapan saja sesuai dengan siapa yang memegang kendali. Jadi jangan heran kalau sekarang Gibran marah, dia marah karena dia merasa dikhianati, atau dia marah karena dia sadar bahwa tidak sekuat yang dia kira. Jawabannya ada di sana dan video ini membuktikan segalanya. Mereka semua terpojokkan sekarang. Gibran shock, Jokowi mungkin juga sedang pusing 7 keliling, dan semuanya terlihat kacau balau. Dan ini baru permulaan, masih banyak hal yang akan terungkap dan masih banyak orang yang akan kita sudutkan satu persatu. Jangan ada yang merasa paling suci, jangan ada yang merasa paling benar, karena di video ini fakta berbicara lain. Reaksi mereka sendirilah yang menghukum mereka sendiri. Kita lihat saja nanti sampai kapan mereka bisa bertahan, sampai kapan mereka bisa berpura-pura menjadi korban, karena rakyat sekarang sudah pintar, rakyat sekarang bisa melihat dengan jelas siapa yang salah dan siapa yang sebenarnya patut disalahkan. Nah, teman-teman, mari kita simak dulu apa kata-kata netizen di kolom komentar mengenai kejadian memalukan ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Vera yang mengatakan resiko dengan mudahnya merekayasa konstitusi hanya memberikan karpet marah yang ternyata tak berkompeten, sangat setuju dimakzulkan. Lukman mengatakan, berlanjut gak berita ini, Gibran dimakzulkan, semoga aja benar beritanya. Wafem mengatakan Gibran tidak pantas wapres karena melanggar Undang-Undang Dasar. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Rial yang mengatakan untungnya kita punya purnawira TNI yang peduli kepada negara ini, sebab kalau Gibran tidak dimakzulkan, negara ini akan menjadi neraka booming neraka. Wawan mengatakan teman-teman, saya tunggu endingnya sajalah. Di sini disampaikan oleh Eba Suh yang mengatakan semoga secepatnya selesai, tidak ada lagi Gibran. Teman-teman, di sini ada komentar dari Pak Untung yang mengatakan siapa yang menanam pastinya akan memetik, itulah hasil rekayasa hukum tentunya dari bapak dan paman. Herman mengatakan kenapa harus nangis, itu kan hasil rekayasa kalian berdua. Buah manis akan tetap berasa manis, buah busuk ia dibuang saja. Sri Sugi mengatakan betul sekali bahwa dalam hal ini yang belum bicara adil, Presiden Jokowi jangan senang dulu, karena saat ini Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan setuju atau tidak dengan tuntutan. Nah, teman-teman, benar apa yang dikatakan oleh netizen itu, pendapat mereka semua sangat tepat dan sangat mewakili perasaan kita semua yang melihat kejadian ini. Memang sudah sepatutnya mereka disudutkan, memang sudah sepatutnya mereka dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi pembelaan, semuanya sudah terlihat jelas siapa pelakunya dan siapa yang salah. Semoga ini menjadi tamparan keras buat mereka agar sadar diri dan semoga keadilan yang sebenarnya bisa segera ditegakkan di negara kita tercinta ini.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini dan sampai jumpa di cuplikan video lainnya. Tuhan memberkati kita semua.